Baik para saudariku dan saudaraku Devosan Padre Pio yang terkasih, pada malam ini kita akan bersharing tentang Yesus harapanku dan sumber kebahagiaanku. Dua hal yang penting untuk kita dalami, yakni harapan dan kebahagiaan. Maka mari kita masuk pada teks yang dipilih untuk mendukung kita memahami lebih mendalam tentang tema ini, yaitu dari bacaan 1 Petrus bab 2 ayat 4 sampai 10. Baik, pembacaan dari surat Rasul Petrus yang pertama. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Baik, terima kasih Bu atas bacaannya. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dari bacaan ini, yakni yang pertama, bahwa dalam perjanjian lama orang Yahudi adalah umat pilihan. Mereka yang telah masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan dan menjadi tanda keunikan dan keagungan Tuhan di dunia. Jadi bangsa Yahudi itu adalah pilihan, ya. Lalu kemudian dengan kedatangan Yesus ke dunia, dia menjadi tanda kasih yang unik juga. Batu penjuru. Dia yang menegakkan perjanjian baru. Jadi sekali lagi bangsa pilihan ini dipersiapkan oleh Tuhan, dan nantinya dalam perjanjian baru batu penjuru ini yakni Yesus sendiri. Maka orang-orang yang percaya seperti kita saat ini adalah orang-orang yang terpilih. Kita juga bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk memberitakan kebesaran Allah dan kemenangannya atas kejahatan. Jadi kita yang percaya kepada Yesus ada juga seperti orang Yahudi, umat pilihan. Kita juga adalah umat pilihan. Bahkan dikatakan tadi imamat yang rajani dan bangsa yang kudus.
Ya. Jadi itulah kesejajaran yang bisa kita alami sebagai orang pilihan. Nah, lalu kemudian apa perbedaan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya? Adalah orang yang percaya punya kesadaran untuk menjadi bagian dari umat Allah yang dibentuk oleh pengorbanan Yesus. Jadi itu yang membedakan kita. Sedangkan mereka yang tidak percaya tidak mengakui Yesus sebagai penyelamat yang telah mengorbankan diri di kayu salib. Jadi itu yang membedakan kita. Nah, jadi walaupun umat orang Yahudi umat pilihan, tetapi karena tidak mereka juga percaya, maka mereka juga tidak ditebus oleh Yesus. Ya, jadi ini perbedaannya. Jadi umat pilihan. Jadi kita semua adalah umat pilihan Tuhan yang percaya kepada Yesus. Itulah poin dari bacaan yang baru saja kita dengarkan. Maka apa yang menjadi roh dari bacaan tadi adalah sudah diaminkan oleh Padre Pio. Nampak dalam surat yang dia tulis kepada para suster di Ventrella. Ini isi suratnya. Silakan. Karena itu, anak-anakku yang terkasih, bersikaplah manis dan menyenangkan bagi semua orang, rendah hati dan berani, murni dan tulus dalam segala hal. Keinginan apakah yang lebih baik yang dapat aku miliki untukmu pada hari ini? Dari penjara ini, tempat aku berada, demi pengudusanmu dan diriku sendiri, jadilah seperti lebah-lebah rohani kecil yang tidak membawa apa-apa ke sarangnya kecuali madu dan lilin. Semoga rumahmu penuh dengan rasa manis, kedamaian, kesepakatan, kerendahan hati, dan kesalehan dalam hal percakapan. Dan mengingat keadaan kalian yang berbeda-beda, mungkin mengharuskan saya menulis surat kepada kalian secara individu. Meskipun kalian memiliki tujuan yang sama, saya akan melakukannya bila diperlukan. Terima kasih. Nah, para saudaraku yang terkasih, Padre Pio sudah mengalami bahwa ia adalah juga umat pilihan yang ditebus. Maka karena itu, apapun yang dialaminya, yang dikatakan tadi dalam penjara, yang memberi pengharapan kepada siapapun. Dia katakan, jadilah lebah yang membawa madu ke sarangnya dan lilin. Itu penting sekali. Bawalah madu. Dan itu nampak dalam sikapnya, dalam penerimaannya atas penderitaannya, dalam percakapannya, dalam kesabarannya menerima pengakuan, itu terungkap. Dan ia nasihatkan itu kepada para suster dan juga kepada kita saat ini. Bahkan dia akan janji di bawah ini dikatakan, saya akan menulis surat kepada kalian secara individu. Meskipun kalian memiliki tujuan yang sama, saya akan melakukannya bila diperlukan. Nah, inilah yang Padre Pio beri kepada mereka harapan. Dan harapan itu dia katakan tadi, anak-anakku, bersikaplah manis dan menyenangkan bagi semua orang. Jadi sekali lagi, bersikaplah manis dan menyenangkan bagi semua orang, rendah hati dan berani, murni dan tulus dalam segala hal. Nah, para saudaraku yang terkasih, apa yang direnungkan dan dibagikan oleh Padre Pio ini, kita akan coba lihat dalam dua hal berikut ini, yakni kita masuk kepada apa itu pengharapan, dan kemudian bagaimana itu kegembiraan yang coba kita gali bersama. Nah, kita coba apa itu pengharapan. Ya, mengapa pengharapan?
Ini penting. Mengapa pengharapan? Karena memang nanti juga tahun depan ya, kalau tidak salah ya Paus juga mencoba membuka jubileum itu ya. Ini juga menjadi tema kita sepanjang tahun ini. Karena bumi ini yang kita sedang diami ini bukan realitas yang sudah selesai. Karena ada yang berpikir ya, idahlah sampai di sini ajalah hidup ini. Ya, maka ya lakukanlah sesukamu, nikmatilah apa yang bisa kamu nikmati. Karena tidak ada lagi nanti selain di dunia ini. Nah, ini kesalahan. Padahal bumi ini bukan realitas yang sudah selesai. Bumi tidak menyediakan jawaban definitif atas pertanyaan manusia mengenai realitas terakhir. Nah, ini. Jadi tidak ada, dunia ini tidak akan menjawab itu. Maka pada manusia terdapat potensi asli untuk terarah kepada akhir yang definitif, kepada tujuan akhir kita. Nah, di dunia manusia berziarah in via menuju tujuan akhirnya in patria. Jadi kita ini berziarah. Manusia disebut musafir atau perantau di dunia ini. Itu menurut Fransiskus Assisi, pendiri Ordo Kami. Di bumi ini ia hanya mendirikan tenda. Jadi itu Fransiskus dan juga Padre Pio menyadari ini. Ia hanya mampir di dunia ini dan harus meninggalkan tanah asing ini menuju tanah terjanji. Bagaikan dalam perjanjian lama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, 40 tahun mereka dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Ya. Dan ini yang kita perjuangkan bersama. Ya. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan juga ini ada 7 langkah untuk tetap berpengharapan. Ini motivasi menurut Bon Sanchez ya. Yang pertama dikatakannya bersyukurlah bahwa Anda masih hidup. Nah, ini jadi kita hidup saja ini harus kita syukuri ya. Itu yang pertama. Kedua, bersyukur atas berkat terbesar Anda. Apa berkat terbesar kita? Ya, kita masih hidup diberi oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga, bersyukur atas hal-hal yang sudah dimiliki. Jadi jangan berangan-angan yang belum kita miliki, tetapi kita syukuri apa yang kita miliki. Ya. Yang keempat, ubahlah kosakata, pilih kosakata positif. Ya, seperti Padre Pio katakan nanti, kayak kata-kata manis yang keluar dari perkataan kita. Lalu 5, tulislah sebuah rencana perubahan. Jadi kita jangan monoton terus, kita harus berubah. Termasuk kita harus bertobat. Ya, itu. Jadi kita harus tuliskan itu. Yang keenam, terus melakukan sesuatu, jangan diam saja. Jadi itu orang yang berpengharapan itu selalu mengisi waktu. Lalu yang ketujuh, ubah teman pergaulan Anda supaya orang yang berharap. Saudara-saudaraku ya, tanggal 2 Oktober yang lalu heboh juga di media sosial itu seorang suami di Tangsel kalau tidak salah juga itu membakar dirinya karena cekcok dengan istrinya. Lalu diambilnya bensin, dia bakar dirinya dan akhirnya meninggal dunia. Jadi ini hal-hal yang tidak orang yang tidak punya pengharapan. Maka bagaimana cara kita mengubah orang di sekitar kita supaya juga berpengharapan. Nah, ini bisa nanti dilihat secara apa nanti ada teksnya yang dia buat. Baik, lanjut. Saudaraku yang terkasih, Santo Agustinus, dia menuliskan tentang manusia peziarah. Di dunia ini, manusia berziarah. Ia musafir atau perantau seperti Fransiskus juga katakan. Lalu mendambakan damai utuh dan sempurna. Jadi kita mendambakan. Ya, jangan juga nanti bahwa damai itu nantilah. Ya, kita harus mengalami saat ini dan nanti kesempurnaannya. Ya. Lalu dia katakan manusia hidup kini dan sekarang. Namun mata batin terarah kepada realitas di sana dan nanti. Jadi kita memandang, ya, kita harus memandang lebih jauh ke depan. Maka aksi nyata sekarang, aksio, tetapi dengan kontemplasi,
ke depan. Jadi kita harus mengkontemplasikan, kita mengerahkan ke depan, tidak terpatok pada saat ini. Itu yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Nanti yang berikut dia bagus sekali dia lukiskan. Maka harapan Kristiani, jiwa manusia terbuka pada kesatuan dengan Allah. Ya. Maka nanti kita ini kan rindu ketemu dengan Allah. Maka ketika kita sampai selesai perjalanan kita dalam peziarahan ini, nanti kita rindu dan itu bertemu dengan Allah. Ya, maka kalau kita sudah meninggal, ya kita bertemu dengan Pencipta kita. Lalu kemudian manusia bagaikan partikel kecil, namun berharga di hadapan Tuhan. Tadi seperti batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan, seperti yang dalam bacaan tadi, telah menjadi batu penjuru, yaitu Yesus sendiri. Ya. Maka manusia mendambakan penciptanya. Maka Kidung Simeon bagus sekali dalam ibadat penutup itu, jiwanya ingin bertemu dan beristirahat dalam Tuhan. Nah, inilah yang dikontemplasi oleh Santo Agustinus. Ini bagus sekali, dialognya dengan Tuhan. Agustinus berkontemplasi, jadi dia membayangkan begini. Ia sedang berbicara dengan Tuhan. Lalu Tuhan memperbolehkan engkau mendapatkan segala kebahagiaan di dunia. Apa saja yang kamu mau, segera terpenuhi. Semua kamu miliki. Kecuali satu hal, kata Tuhan kepadanya. Kamu tidak akan melihat wajah Allah. Nah, ini menarik sekali. Lalu Tuhan bertanya, mengapa wajahmu murung dan sedih ketika aku berkata, kamu tidak akan melihat wajahku lagi? Padahal saya sudah beri kepadamu semuanya. Apa yang kamu mau, apa kebutuhan, supaya kamu merasa bahagia dengan itu yang kamu miliki. Ya. Jika engkau telah dipuaskan oleh segala kebaikan dan kesenangan dunia, apalagi yang kau dambakan? Nah, itu pertanyaan Tuhan kepada Santo Agustinus. Lalu apa jawaban Agustinus? Hanya satu yang aku minta darimu ya Tuhan, agar aku boleh tinggal di rumahmu seumur hidupku. Ini bagus sekali. Jadi bukan yang diharapkan itu adalah kepenuhan secara duniawi, tetapi kerinduan kita bersatu dengan Tuhan. Agustinus mengatakan, hanya satu yang aku minta darimu ya Tuhan, agar aku boleh tinggal di rumahmu seumur hidupku. Waduh, indah sekali. Dan itulah harapan Agustinus satu-satunya. Dan itu juga menjadi harapan kita. Nah, dalam situasi ini, saudara-saudaraku, ya, kita mau bertanya, ya. Sekarang walaupun kita punya pengharapan, tetapi saat ini ada kegembiraan, ada harapan, ada duka, dan ada kecemasan. Dan ini menjadi apa yang kita alami semua. Yang ada di sekitar kita. Sekarang lihat berita, lihat sekarang di media sosial, begitu banyak orang cemas, menderita, begitu banyak orang juga yang hanya menikmati hal-hal dunia, yang memamerkan hal-hal dunia. Maka kita bertanya, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus, termasuk kita. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tidak bergema di hati mereka. Ini Gaudium et Spes dalam dokumen Konsili Vatikan kedua. Jadi apa kecemasan dunia sekarang adalah juga kecemasan kita. Bagaimana kita menanggapi ini? Kita yang punya harapan, tidak hanya punya harapan sendiri, tetapi bagaimana kita terlibat seperti tadi dikatakan, bagaimana kita oleh motivator tadi, bahwa bagaimana kita mengajak orang lain juga
bisa punya pengharapan. Ini penting. Nah, kita harus keluar dari diri kita sendiri. Ini penting sekali. Ini gambar ini sangat indah. Ini Paus kemarin, ya, bagaimana apa itu yang di Masjid Agung Jakarta itu mencium kepala Paus, dan Paus juga, dan tidak ada gambar satu lagi sebenarnya mencium tangannya. Bagaimana Paus keluar dari dirinya dengan penuh kesederhanaan. Ia diterima banyak orang. Ia memberi kesaksian yang luar biasa. Ya. Juga bagaimana Ibu Teresa keluar dari dirinya. Dia melayani anak-anak, melayani orang kusta di India. Lalu bagaimana Padre Pio bertemu dengan orang keluar, walaupun dia di penjara, walaupun dia jam-jam di pengakuan dosa, tetapi dia memberi senyum kepada siapa saja yang dia jumpai, yang keluar dari dirinya. Ya, bagaimana Paus menjadi pendamai di dunia ini sangat dikagumi. Ia melewati batas-batas yang ada. Ia berjumpa dengan pimpinan agama dan ia diterima. Ini karena keluar dari diri sendiri. Maka ada istilah ekstasi. Ekstasi itu bukan melayang-layang, tapi bergerak keluar dari diri sendiri untuk menemukan diri orang lain. Ini penting. Jadi jangan hanya aku yang menderita. Masih banyak yang lebih menderita dari kita. Tapi ketika kita berjumpa dengan mereka, penderitaan kita pun terbagi. Dan kita mengalami apa yang dialami orang lain. Keterlibatan. Maka tidak heran Padre Pio seperti di Rotondo yang menjadi dulu tanah kering dan sebagainya, kemiskinan, sekarang dia membawa harapan luar biasa. Hotel secara ekonomi, mereka mendapatkan sesuatu yang layak sebagai manusia. Ini yang dirintis oleh Padre Pio. Karena keluar dari dirinya tidak harus dia kemana-mana, tetapi gemanya itu, karismanya itu, sikapnya itu, doa-doanya itu terpancar. Dan ini keluar dari diri sendiri. Maka dunia yang disebut berkebutuhan khusus, kemarin kita melihat bagaimana Paus, ya, mengundang tanggal 3 September itu, dia di kedutaan mengundang orang-orang disabel yang dikoordinir oleh Santo Egidio, bagaimana orang-orang yang yang cacat dan orang-orang yang miskin, yang panti asuhan, dia datang dan merangkul mereka satu persatu sebagai tanda kepeduliannya. Maka saudariku yang terkasih, semesta ini disable, ya, ada ketidakmampuan, ya, karena relasi, ya, karena ciri relasional yang menjadi kodrat, ya, segenap ciptaan ditutup oleh primat individualisme. Ya. Jadi sekali lagi, sekarang dunia kita ini, ya, disekat oleh relasi yang individual. Dia tidak kenal lagi tetangganya, dia tidak tahu apa yang terjadi di lingkungannya. Itu yang terjadi. Orang sekarang berlomba-lomba hanya untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi padahal di sekitar kita banyak yang disabled, yang tidak mampu. Kemudian semakin terasa batas-batas ras, budaya dan agama, intrik-intrik politik ya sekarang ini. Bagaimana politik begitu dimainkan sehingga hanya orang-orang tertentu, hanya yang penguasa yang mendapatkan tempat yang layak dan juga yang memiliki berbagai kekayaan. Dan kepentingan ekonomi serta konflik politik telah menutup ruang relasi ciptaan. Jadi, ibu bumi kita ini menjadi ringkih. Vulnerable world.
Ya, dunia ini terluka karena setiap penghuni tak saling peduli. Dan akhirnya banyak orang tidak punya harapan lagi karena ini ditutup oleh konflik ekonomi, politik, dan kepentingan lain. Tanah, udara, api, dan angin sebagai elemen utama rumah bumi telah menjadi sasaran eksploitasi. Di lingkungan saya ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, waduh, luar biasa dieksploitasi, ada tambang emas, tambang batu bara, setiap hari berton-ton entah dibawa kemana. Ya, juga udara kita menjadi kotor, semua dieksploitasi. Maka inilah yang terjadi di lingkungan kita. Lalu kultur dunia sekarang ialah kesuksesan dan keuntungan, bukan berbagi dan solider. Pokoknya carilah keuntungan sebesar-besarnya, lalu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kemudian banyak relasi dibangun dengan motif keuntungan, bukan sebagai relasi, realisasi diri dan cinta kepada sesama. Jadi itu yang terjadi sekarang ini. Dan mudah-mudahan kita tidak mengalami krisis nanti ekonomi yang berkepanjangan. Ya, dan semakin banyak orang yang terpinggirkan. Ini situasi kita saat ini. Maka Paus kedatangannya ke Indonesia memberi harapan ini agar agar umat, terutama kita sebagai umat Katolik dan juga anak-anak rohani Padre Pio mencoba menanamkan bagaimana kita keluar dari diri kita dan kita bersolider dengan sesama kita. Yesus yang disalibkan juga dia bersama dengan yang tidak mampu, disable, ya, dan dia menjadi pemberi harapan, ya. Jadi sekali lagi Allah bukan hanya menjadi manusia laki-laki, ya, ia menjadi daging. Dan itu yang dikatakan dan tinggal di antara kita. Daging itu lemah dan rapuh. Maka Jesus became vulnerable. Yesus hadir bagi dunia yang berkebutuhan khusus. Kita ini berkebutuhan khusus. Ia memulihkan corak relasi. Ya ini. Ya, dia memulihkan. Yesus menyembuhkan luka dunia dengan kasih. Jadi dia membawa kasih untuk menyembuhkan yang terluka ini. Bumi kita ini terluka. Maka Yesus datang untuk membawa kasih. Maka dalam kasih, perbedaan menjadi sebuah harmoni. Persaudaraan. Itu yang ditekankan oleh Bapak Paus waktu dia datang ke Indonesia. Dia mengatakan 3 hal, kalau masih kita ingat, yaitu iman, faith, lalu persaudaraan, lalu satu lagi compassion, ya, bela rasa. Jadi kita harus bersaudara. Ini yang dibawa. Ya. Maka Yesus melampaui batas-batas buatan manusia. Dia melampaui. Maka seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Ini sangat terkenal Lukas 10:29. Agama sekarang telah membentuk gambaran tentang Tuhan sebagai penguasa, sehingga manusia takut dihukum. Ya. Yesus membawa etos baru. Orang Samaria yang baik hati adalah figur tanda kerahiman Tuhan. Yesus adalah wajah Allah yang bersolider. Pergi, dia katakan kepada ahli Taurat itu yang bertanya kepadanya, siapakah sesamaku? Dia katakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Kata Yesus memberi amanat. Jadi seperti yang dibuat oleh orang Samaria ini. Karena kita bertanya, dia bertanya siapakah sesamaku? Ya, karena inti dari Taurat itu ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Dan Yesus katakan kepadanya, itu benar. Tapi dia ulang lagi, siapakah sesamaku? Maka Yesus memberi contoh orang Samaria yang baik hati. Itulah saudaraku yang terkasih, kita sudah berbicara, bersharing tentang bagaimana kita punya pengharapan. Dan pengharapan itu kita harus melakukan sesuatu. Kita harus mengisinya dengan bersolidar, dengan berbela rasa, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan. Nah, yang kedua, kita juga punya pengharapan, tetapi harus dengan sukacita. Ya, itu biblisnya ada. Ya. Jadi kita yang orang yang punya pengharapan adalah orang yang bersukacita, orang yang bergembira, ya bukan orang yang murung. Dan itu sudah dikatakan dalam Perjanjian Lama. Ya, dia kata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itu Habakuk bab 3 ayat 17-19. Jadi inilah orang yang punya pengharapan, walaupun ini kesulitan seperti tadi yang saya katakan, walaupun orang penguasa sekarang ini menguasai, kekayaan orang semakin bertambah, orang-orang semakin melakukan politik macam-macam, apalagi nanti pilkada ini, jangan kita kecewa, sudah dibuktikan, tetap bersukacita, ada harapan. Ya, seperti Habakuk tadi yang kita dengarkan dalam Habakuk 3 ini. Jadi bersukacita bukan berarti ketika keadaan baik-baik saja atau ketika berhasil, tetapi karena dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan keselamatan. Percaya Tuhan akan bertindak untuk menyelamatkan. Nah ini. Jadi kita harus bersukacita, tidak usah murung, putus asa, menyalahkan siapapun. Akhirnya kita harus memperbaiki mulai dari diri kita sendiri. Juga Mazmur mengatakan, ya, 28:7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi pemazmur mau mengingatkan kita untuk tidak lupa bersyukur atas sukacita yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Bukan kekuatan kita sendiri yang memampukan kita untuk bersukacita. Tapi ketika kita dapat bersukacita, itu adalah sebuah anugerah yang datangnya dari Tuhan. Jadi bukan datang dari dunia ini. Sukacita yang sejati datangnya dari Tuhan. Tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu menyelamatkan. Ayub juga mengisahkan, dan bisa kita baca selanjutnya bagaimana kisah Ayub. Dia katakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jadi kita tahu Ayub, dia pertama-tama dia merasa dihukum oleh Tuhan, tetapi ternyata dalam perjalanan waktu ia sadar bahwa itu semua milik Tuhan. Dan ketika dia menyadari itu dan menyerahkan kembali kepada Tuhan, dikembalikan kembali sukacitanya itu, hartanya, anak-anaknya, dan juga istrinya. Maka dia merasa itu ditegur. Jadi sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah atau diuji Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Bagus sekali Ayub merenungkan bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Apa itu sukacita dalam perjanjian baru? Sukacita ada karena memelihara perintah-perintah Allah. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu,
dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes bab 15 ayat 10-11. Jadi ketika kita mengikuti perintah-perintah Allah, kita bersukacita, bukan sebaliknya menjadi beban. Dan itu kata Yesus, sukacita kita menjadi penuh. Itu dia. Sukacita adalah suatu karunia dari Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Galatia 5:22. Jadi kita bisa bersukacita bagaimanapun lingkungan dan keadaan kita. Jadi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4:4 ayat 4. Jadi ini, jadi sukacita itu penting. Jadi orang-orang yang punya pengharapan, ini harus dibarengi dengan sukacita. Apa itu sukacita? Menurut Fransiskus ini juga. Dia katakan sukacita adalah kebahagiaan mendalam yang kita rasakan sewaktu kita mendapatkan atau suksesnya suatu program. Kita bangga, apa-apa itu juga sukacita. Juga bersukacita berarti berbahagia walaupun mengalami banyak penderitaan. Jadi tidak hanya waktu sukses, ketika kita mengalami penderitaan juga. Itu 1 Tesalonika bab 1 ayat 6. Kita tetap bersukacita. Kita bisa tetap bersukacita meskipun dalam kesesakan. Wah, begitu banyak persoalan, begitu banyak tekanan, tetap bersukacita. Roma 12:12. Ingat ini, Bapak saya. Jadi kita tetap bersukacita meski dalam kesesakan. Para rasul tetap bersukacita. Ya, mereka itu ditolak di mana-mana, dianiaya, dipenjarakan. Ya. Tapi mereka atau dihina, tetapi tetap mereka bersukacita dalam pewartaan. Kisah Rasul 5:21. Ya. Bawa dalam sukacita, bawa dalam kegembiraan. Kita sakit, kita menghadapi tekanan, kita mengalami kesulitan. Ketika kita bersukacita, lebih gampang terbuka jalan untuk kita. Roma bab 12 ayat 12. Ini bagus sekali ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini bagus sekali. Roma 12 bisa dihafal dengan baik ini. Ya. Roma bab 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi ini penting. Ya, jadi satu itu, bersukacita dengan pengharapan. Jadi orang yang tidak bersukacita, ya harapannya putus. Maka sedih terus, punya masalah, mengeluh terus, bersungut-sungut. Nah, tidak ada sukacita. Ya, sabar dalam kesesakan. Apapun yang kita alami, pasti ada jalannya. Kita tenang, sabar. Lalu tekun dalam doa. Jadi ini ketiga, bagus sekali. Roma 12 ayat 12. Paus Fransiskus membawa pengharapan juga. Dia katakan, orang akan bersukacita jika ia sungguh mengalami kehadiran Tuhan. Ia yang membuka hati akan kehadirannya. Jadi ini ketuklah. Tuhan selalu mengetuk pintu. Dia tidak pernah memaksa. Bukalah hatimu dan biarkanlah dia masuk. Ini penting sekali. Berbahagialah bila Anda mampu memaafkan. Ini juga kesalahan orang lain dan tidak menyimpan atau membalas dendam. Ini juga merampas sukacita kita ketika kita tidak mampu memaafkan lalu balas dendam. Dan berbahagialah juga bila Anda mampu menjadi juru damai bagi orang lain dan bukan sebaliknya menjadi batu sandungan atau membawa perpecahan. Ya. Itu yang di suratnya itu dalam UDT 19 Maret 2018. Ini bagus sekali apa yang disampaikan oleh Paus kita Fransiskus. Ya. Jadi janganlah membawa menyimpan dendam. Ya. Bawalah sukacita. Ya. Kemudian jadilah juru damai, bukan provokator lalu menyampaikan kabar-kabar hoax. Jangan. Ya. Sekiranya pun ada sesuatu, ya jangan sampaikan begitu saja. Ya. Tahan. Belum tentu orang bisa menerima, menanggapinya dengan baik. Dan itu sering juga termasuk dalam kelompok doa kita, harus menahan diri. Ya.
Karena ada saja orang yang tidak senang dengan kehadiran kita, maka ya kita harus mampu menjadi pembawa damai. Berbahagialah bila Anda mampu melakukan sesuatu bagi orang lain, dan dengan itu ia sungguh mengalami belas kasihan Tuhan. Maka lebih bahagia bila kita memberi daripada menerima, berbuat daripada diam, melayani daripada dilayani. Ini dia. Ya. Jadi berbahagialah bila Anda mampu melakukan sesuatu bagi orang lain, sekecil apapun. Ya. Dan dengan itu, kita sungguh mengalami belas kasih Tuhan. Maka lebih bahagia bila kita memberi daripada menerima, berbuat daripada diam, melayani daripada dilayani. Sekali lagi Paus Fransiskus, dia katakan sukacita sejati harus melawan arus. Itu sabda bahagia Matius 5:1-12. Jadi menjadi orang Kristen, menjadi devosan Padre Pio itu menjadi baik, harus berani melawan arus. Jangan ikut arus. Ya. Kekayaan tidak memberi jaminan. Ya. Tetapi kekayaan rohani, dekat dengan Tuhan, sumber kebahagiaan sejati. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius bab 6, 33-34. Baik para saudaraku yang tersaudariku dan terkasih, kita akan tutup dengan doa penyerahan kepada Santo Pio dari Pietrelcina. Kita doakan. Doa penyerahan kepada Santo Pio dari Pietrelcina. O Pio dari Pietrelcina yang mulia, Santo di milenium baru ini, Engkau adalah sahabat kami, penghibur kami dan penolong kami para pendosa. Engkau mengenal kami dengan sangat baik, karena Engkau tahu apa artinya menderita. Kepadamu kami mempercayakan kesejahteraan kami dan mereka yang kami cintai. Kepadamu kami mempercayakan roh kami, agar kami dapat menanggung luka-luka di dalam hati kami. Kepadamu kami mempercayakan permohonan untuk menghantar jiwa kami kepada Santa Perawan yang penuh rahmat, untuk memperoleh keselamatan abadi dari Tuhan. Kepadamu kami mempercayakan permohonan kami untuk memperoleh dari kebaikan ilahi, rahmat yang sangat kami dambakan. Sambutlah kami dalam perlindungan-Mu. Belalah kami terhadap perangkap setan. Dan di atas kesemuanya itu, jadilah perantara bagi kami kepada Sang Maha Tinggi, sehingga melalui pengampunan dosa-dosa kami mampu terus berkanjang dalam melaksanakan kebaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih dan saudara-saudariku sekalian, itulah sharing kita malam ini, pembelajaran malam ini. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Semoga kita tetap berpengharapan dan tetap bersukacita.